Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Saya Rahmania. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan tujuan saya mewawancarai Bapak adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas saya pada mata kuliah Cross Culture Understanding. Saat ini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kapasitasnya sebagai pengajar praktik atau fasilitator pada pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sidendreng Rapang. Nah, karena judul artikel yang akan saya teliti adalah analisis pemahaman guru penggerak terhadap syair kepemimpinan Nenek Malomo dan relevansinya dalam konteks guru sebagai pemimpin pembelajaran di Kabupaten Sidendreng Rapang. Baik, saya untuk pertama-tama mungkin ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berbagi sedikit pengalaman tentang pembelajaran kepemimpinan pembelajaran di sekolah. Jadi saya Faisal, saat ini saya mengajar di SMA Negeri 8 Segrap. Sebelumnya saya bertugas di pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik angkatan 6, dan saat ini alhamdulillah sudah lulus ketika mengikuti kemarin seleksi fasilitator. Mudah-mudahan nanti di bulan 2 akan bertugas di fasilitator angkatan 10. Baik, jadi beliau adalah salah satu fasilitator atau pengajar praktik Pak ya, untuk guru penggerak di Kabupaten Sidendreng Rapang, dan beliau adalah narasumber yang tepat untuk kita menggali tentang bagaimana persepsi guru penggerak pada syair kepemimpinan Nenek Malomo, dalam hal ini relevansinya terhadap guru sebagai pembelajar di Kabupaten Sidendreng Rapang. Baik Pak, jadi menurut Bapak, apa pemahaman awal Bapak terhadap pesan atau nilai kepemimpinan syair Nenek Malomo, yaitu Primondri Wina Pampiri, Ritengai Napa Raga-raga, dan Rioloi Napa Tiroa? Iya, jadi Nenek Malomo itu sebenarnya adalah sebuah julukan seorang budayawan atau seorang apa lagi namanya, raja Pak ya? Oh ya, pensaka ya, betul sekali. Jadi pensaka raja ini biasa disebut dengan cendekiawan Bugis. Jadi cendekiawan Bugis yang ada di Sidendreng Rapang, jadi Nenek Malomo. Jadi Nenek Malomo ini sebenarnya mempunyai nama asli itu Lapagala. Jadi beliau memberikan sebuah filosofi tentang kepemimpinan, yaitu Riolo Napampiri, Napampiri. Jadi ini berarti bahwa di depan itu kita harus bertindak sebagai pemimpin atau sebagai memberikan teladan. Kemudian di tengah kita itu bisa memberikan semangat atau motivasi, dan yang ketiga itu di belakang kita bisa memberikan dorongan moral. Jadi itu filosofi yang diberikan oleh Nenek Malomo. Jadi ada 3 makna filosofi yang diberikan oleh Nenek Malomo. Nah, selanjutnya bagaimana menurut Bapak syair kepemimpinan Nenek Malomo ini dengan relevansinya terhadap konteks kepemimpinan pembelajaran di era saat ini? Menurut saya apa yang disampaikan oleh Nenek Malomo ini itu masih sangat relevan dengan sekarang. Jadi apa yang disampaikan Nenek Malomo ini, filosofi itu tidak lekang oleh zaman menurut saya. Jadi filosofi tersebut sebenarnya selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa Yunarsa Suntulada
ing madia manguntarsa tantupuri handayani. Nah, ada 3 bait juga. Ini selaras sekali dengan apa yang disampaikan oleh Nenek Malomo kita. Nah, dari Ki Hajar Dewantara dan Nenek Malomo ini itu masih sangat relevan untuk kita terapkan di dalam dunia kependidikan kita, dunia pendidikan, sehingga apa yang menjadi dasar dari pendidikan kita itu masih bisa diterapkan di pendidikan kita, di dalam kelas kita sebagai pemimpin pembelajaran. Saya kira. Baik, jadi menurut Bapak filosofi pendidikan atau syair kepemimpinan yang diutarakan oleh Nenek Malomo adalah tak lekang oleh waktu. Jadi syair kepemimpinan beliau itu up to date. Meskipun telah beliau keluarkan beberapa ribu tahun yang lalu, akan tetapi masih dapat digunakan dan itu sesuai dengan era pembelajaran saat ini. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang elemen-elemen kependidikan yang terkandung dalam syair Nenek Malomo? Elemen kepemimpinannya. Elemen kepemimpinan yang terdapat dalam syair Nenek Malomo, saya pikir ada beberapa, itu diantaranya yang tadi ketika berbicara Rigiolo, di Ampati Bang, itu artinya kita sebagai guru harus berada di depan untuk memberikan semangat teladan di sana. Jadi sebagai guru kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru harus memberikan hal-hal baik. Jadi bukan hanya sebatas bahasa, kata-kata, tapi kita harus juga menjawatakan dalam perbuatan kita. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat situ di tengah paraga-raga. Nah, di sini kita bisa lihat itu kita bisa bertindak sebagai motivator atau memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Jika misalnya peserta didik kita ada yang kita lihat ada lagi motivasinya atau semangatnya lagi down, kita bisa masuk ke sana melalui celah-celah di sana, kita bisa memberikan motivasi sehingga semangatnya itu bisa kembali naik, kembali membara seperti itu. Jadi menurut pandangan Bapak, bagaimana atau Bapak pernah melihat pengalaman guru penggerak menerapkan elemen-elemen tersebut dalam praktik pembelajaran? Iya, untuk penerapan dalam praktik pembelajaran itu yang pertama tadi sebagai panutan tadi depan, sebagai teladan itu di dalam pembelajaran itu seorang guru penggerak memang harus memberikan contoh nyata ke dalam keseharian kita dalam sekolah. Contoh nyatanya itu bisa diberikan ketika kita datang tepat waktu. Di awal sekolah kita harus datang tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian masuk di dalam kelas juga seperti itu. Ketika bel berbunyi, waktu yang mengajar kita sudah masuk, lebih eloknya lagi itu kita masuk tepat waktu. Kemudian ketika jam pelajaran sudah selesai, jam kita sudah selesai, nah itu juga kita harus tepat waktu di sana, ada disiplin waktu di sana. Kemudian sebagai guru penggerak juga ini kita juga harus mendisiplinkan siswa. Misalnya ketika kita memberikan siswa tugas, kita bersama siswa untuk memberikan tenggang waktu kapan nih tugasnya diselesaikan. Kalau misalnya siswanya mengatakan minggu depan tanggal sekian, nah kita harus disiplin waktu juga di sana. Nah selain itu ada hal yang juga bisa kita lakukan, misalnya di dalam sebagai motivator tadi kepada siswa. Nah tentu di dalam interaksi kita di dalam kelas dengan siswa itu terkadang kita biasa melihat nih ada siswa yang ini siswa ada apa dengan siswa ini, kita melihat semangatnya agak berkurang, mungkin kita bisa dekati, melakukan mungkin coaching, kita panggil berbicara berdua, kemudian mengetahui di mana permasalahan dan mereka mencoba memecahkan permasalahan tersebut. Dan tak lupa kita di sana juga bisa memberikan motivasi bagaimana sih untuk mengatasi
masalah yang mereka hadapi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya Pak, dalam konteks lokal Kabupaten Sidendren Rapang, bagaimana Bapak memandang relevansi syair kepemimpinan Nenek Malomo ini dalam konteks lokal di kabupaten kita? Ya, apa yang disampaikan oleh Nenek Malomo syairnya tadi itu sebenarnya sangat relevan dengan masyarakat kita, sangat relevan diterapkan di dalam masyarakat kita sebagai konteks lokalnya Kabupaten Sidrap. Kenapa? Karena pada dasarnya syair yang dikemukakan oleh Nenek Malomo ini sebenarnya itu berasal dari kehidupan beliau ketika menjadi penasehat kerajaan. Jadi ini sebetulnya diterapkan di dalam konteks lokal Kabupaten Sidendren Rapang sebelumnya kan. Kemudian ini kita adaptasi masuk ke dalam sekolah sebagai salah satu filosofi yang bisa kita gunakan dalam kepemimpinan pembelajaran. Jadi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Nenek Malomo dalam syair tersebut sangat relevan digunakan di dalam kehidupan lokal Kabupaten Sidrap kita. Adakah tantangan atau hambatan yang Bapak temui dalam mengimplementasikan konsep-konsep tersebut? Dalam penerapan konsep syair Nenek Malomo di Sidrap, sebagai pribadi saya sih itu tidak menemukan kendala yang berarti dalam penerapannya. Cuman yang menjadi hambatan sebetulnya adalah ketika kita sudah mengimplementasikan, memberikan contoh kepada peserta didik, itu terkadang peserta didik agak lupa gitu. Oh, ini kita sudah diberikan contoh seperti ini. Ternyata mereka ada yang melenceng dari arah yang sudah kita berikan. Nah, tantangannya di situ. Kita kembali lagi untuk memberikan motivasi lagi, manggil kembali, berikan coaching kembali. Oh, ini loh kesempatan kita atau keyakinan kita yang kita buat kemarin. Kemudian tantangan selanjutnya adalah sudah nilai-nilai ini sebenarnya agak dilupakan nih oleh peserta didik kita. Jadi nilai-nilai filosofis dari Nenek Malomo ini harus memang kita budayakan kembali, harus kita membumikan kembali melalui kelas-kelas yang kita ampu di sekolah. Terakhir Pak, apakah ada yang Bapak ingin tambahkan terkait pemahaman syair kepemimpinan Nenek Malomo ini, atau ada saran terkait dengan topik ini? Syair Nenek Malomo ini seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak lekang oleh waktu, jadi akan terus dapat dimanfaatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun zaman kita berubah, ada perkembangan teknologi yang semakin cepat, tapi menurut saya ini apa yang sudah dikemukakan oleh Nenek Malomo tetap relevan. Nah, tugas kita sekarang adalah kembali menanamkan nilai-nilai tersebut supaya tidak tercabut dari akar budaya kita. Salah satu tugas kita sebagai guru penggerak adalah kembali menanamkan nilai-nilai tersebut di dalam kelas-kelas yang kita ampu, hingga akhirnya perkembangan zaman itu tidak mematikan budaya lokal kita. Oke, mantap sekali Pak. Jadi kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Sidrap sebaiknya harus terus menumbuhkan pengetahuan budaya lokal yang ada di kabupaten kita, khususnya kita sebagai guru penggerak, bagaimana menanamkan pemahaman kepada peserta didik, bagaimana menjadi motivator yang baik agar peran kita sebagai pemimpin pembelajaran di Kabupaten Sidendren Rapang itu bisa teroptimalisasi dengan baik. Nah, jadi terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semoga hasil dari penelitian ini nantinya bisa menjadi kontribusi yang baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.